wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harapkan kalian dalam keadaan sehat ya. Dan untuk kesempatan ini kita akan melanjutkan. Kalau kemarin kita sudah sampai perbandingan senilai dan berbalik nilai, kita lanjutkan yaitu tentang skala dan kalau kalian lihat gambar di sini, ya ini kalian sering lihat ya, berada di mana? Ya, di kendaraan bermotor atau sepeda motor. Ini speedometer, yaitu untuk mengukur kecepatan. Dan satunya lagi adalah peta. Jadi ada dua hal yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang skala dan yang kedua tentang kecepatan. Sebelum kita membahas tentang kedua itu, kita lihat manfaatnya dari masing-masing materi tersebut. Yang pertama yaitu tentang skala. Apa sih manfaatnya? Nah, kalau kalian lihat di sini ini ada peta. Peta itu merupakan gambaran dari suatu daerah atau bumi ya. Nah, daerah tersebut kan sangat besar sekali. Nah, tidak mungkin kita menggambarnya dengan ukuran sebenarnya. Itu sangat tidak mungkin. Nah, skala ini membantu kita memperoleh gambaran dari bentuk suatu daerah atau bumi, tetapi ukuran sebenarnya itu tidak dapat diketahui dengan baik, dengan pasti. Contohnya kita menentukan suatu kota ke kota lain. Jarak sebenarnya itu dapat diukur dengan pasti karena ada skala. Jadi walaupun ukurannya kecil, tetap ukuran yang sebenarnya bisa kita ketahui dengan baik. Karena apa? Ada skala. Nah, skala ini membantu kita dalam menggambar peta agar peta itu dapat digambarkan dengan ukuran yang lebih kecil. Namun, ukuran yang sebenarnya dapat kita hitung dengan baik atau dapat kita ketahui dengan baik. Itulah fungsi skala, salah satunya seperti itu. Yang kedua yaitu kecepatan. Nah, dengan kita mengetahui kecepatan, kita nanti bisa memperkirakan. Ada dua hal yang bisa kita perkirakan, bisa kita ketahui nanti jarak dari suatu. Misalkan kita naik sepeda motor dengan kecepatan tertentu. Dengan rata-rata kecepatan tertentu kita bisa mengetahui. Misalkan jaraknya dari A ke B itu sekian, maka kita bisa mengetahui waktu tempuh kita. Atau mungkin jika kita menempuh kota A ke kota B dalam waktu sekian, dengan kecepatan sekian, kita juga bisa memperkirakan jarak yang telah kita tempuh. Ya, jadi ketika kita mau berpergian dari suatu tempat ke tempat yang lain dan kita dengan berkendara dengan kecepatan tertentu, kita dapat memperkirakan waktunya sampai dengan tempat tujuan. Jadi manfaat dari keduanya, sekali lagi saya ulangi, untuk skala ini ya, walaupun kita peta itu atau suatu daerah itu digambar dengan ukuran yang lebih kecil, tetap kita bisa mengetahui ukuran yang sebenarnya. Kemudian kecepatan, salah satunya manfaatnya yaitu ketika kita mengetahui kecepatan kita, maka kita dapat memperkirakan berapa waktu yang kita perlukan untuk menempuh dari kota A ke kota B atau ke tempat tujuan. Itu salah satu dari manfaat kedua materi tersebut. Sebetulnya untuk kedua materi ini sudah kalian pelajari, mungkin di SD juga sudah pernah, tetapi tidak ada salahnya jika kita ulangi kembali. Nah, mungkin kalian masih ingat kalau di SD itu diajarkan ya segitiga ajaib, atau untuk ini gunanya untuk memudahkan kita mengingat. Seperti ini ya untuk skala. Ya. Sini jarak sebenarnya itu JS. Ini skala S dan sini CP. Jarak pada peta, ya.
Lihat lagi untuk yang di atas itu JS jarak sebenarnya, yang bawah itu skala, dan JP itu untuk jarak pada peta. Untuk kecepatan juga sudah karena kalian dapat di SD maupun di pelajaran IPA. Hampir sama ya. Ada juga segitiga ajaibnya seperti ini. Ini hanya untuk memudahkan kita dalam mengingat. Sini jarak J, kemudian di sini kecepatan, kemudian di sini waktu itu T. Ya, jadi sekali lagi kalian ingat-ingat untuk skala, ya ini skala ya. Itu JS atas sama-sama J ya, cuma yang skala J S, kalau yang sini cuma J saja atau jarak ini kecepatan. Nah, sekarang kita coba kita aplikasikan segitiga yang kita kenal ini ke dalam soal. Nah, soal skala dulu. Jarak antara kota A dan kota B pada peta 1,15 cm dengan skala 1 banding, artinya apa? 1 cm itu sama dengan 15.000 cm itu pada sebenarnya. Jadi kalau 1 cm di peta itu sama aja 15.000 di cm di keadaan yang sebenarnya. Jarak peta itu kita tulis dulu 1,15, skala itu 1 banding 15.000. Yang ditanyakan jarak sebenarnya. Kita ingat itu JS, yaitu terus skala kali JP. Jarak sebenarnya berarti jarak sebenarnya S kalikan JP, yaitu 15.000 kalikan 1,15. Berapa hasilnya? Hasilnya yaitu 17.250 cm. Nah, di opsi di sini itu kilometer, maka kita harus rubah. Kalian masih ingat tangga satuan? Kita buat tangga satuan lagi. Sini ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Dijadikan dari senti ini kita jadikan kilometer, berarti naik berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nanti dibagi 100.000. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka untuk menjadikan kilometer, maka koma dari belakang maju sebanyak 5 kali. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti komanya di sini nanti 0,1725 ya. Yang mana? Yang D. Untuk yang soal yang pertama. Soal kedua, jarak antara kota A ke kota B sebenarnya di lapangan adalah 1 km. Jarak kota A dan kota B, jarak sebenarnya pada kenyataan itu 1 km. Berapa jarak kota dan A ke kota B pada peta dengan skala 1 banding 50.000. Berarti JS ya, jarak sebenarnya itu 1 km, atau kalau dijadikan senti itu berapa? Dijadikan senti turun ya berarti ya. Ya, turun berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dikalikan 100.000.
dikalikan 100.000, berarti ini jadinya ya 100.000 juga ya, 1.000. Kemudian skala itu 1:50.000. Berarti ingat jarak pada peta JS bagi jarak pada peta JS bagi skala, atau 100.000 dibagi 50.000 berapa? Ya, 2 cm. Nah, itu ya. Jadi 2 contoh soal 2 cm. Nah, sekarang kita ke kecepatan. Ya, sama ya, ingat-ingat C, Pak. Atas C, sini JS, ini C. Stanley mengendari mobilnya dari rumah ke kantor berjarak sekitar 25 km. Berarti jaraknya 25 km dari pukul 7 sampai dengan 9. T-nya berarti dari pukul 7 sampai 9 berapa jam? 8, 9, 7, 09:00 dikurangi 07:00 berapa? 2 jam ya, 2 jam. Berarti berapa kecepatan rata-rata pergerakan mobil Stanley? Kecepatan kita lihat sini, kecepatan ini kan kecepatan ya, berarti jarak dibagi waktu, jarak bagi waktu atau C bagi T, 25 dibagi 2 yaitu 12,5 km per jam. Yang B. Kemudian selanjutnya yang nomor 2, sebuah pesawat bergerak dengan kecepatan, ini V berarti ya, V kecil, 500 km per jam. Waktu yang diperlukan pesawat untuk terbang dari 2 kota yang jarak J ya, berarti apa? 1400 km. Maka kalau ditanya waktu berarti apa? Nah, ini yang ditanya waktunya berarti apa? C dibagi V. C bagi V berapa? 1400 dibagi 500 berapa ini? 2/400 per 400. Kita sederhanakan, 2/4/5 sehingga 2 jam ditambah 4/5, 1 jam itu berapa? 1 per kalikan 60, berarti berapa ini? 2 jam bagi 5 dapat 1, bagi 5 dapat 12, 12 kali 4 48 menit. Jadi berapa? 2 jam 48 menit. Nah, itulah 2 contoh dari kecepatan dan 2 contoh dari skala. Silakan kalau ada pertanyaan nanti kalian sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.